Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 sebagai khotbah di Minggu 18 Mei 2025. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan setiamu yang senantiasa menyertai hidup kami. Secara khusus pada saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati kami dan menyirami dengan firman-Mu yang kudus, firman yang kekal. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, biarlah Roh-Mu yang menguruskan dan melayakkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18 menjadi bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di Minggu 18 Mei 2025. Saya akan membacakannya bagi kita dalam versi bahasa Indonesia terjemahan baru yang kedua. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka." Namun Petrus menjelaskan segala sesuatu satu persatu, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan, sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar, dan binatang melata, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, 'Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Namun aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan najis masuk ke dalam mulutku.' Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan.' Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya yang berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepadamu yang melaluinya kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan.' Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu. Lalu teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan dibaptis, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita,
pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi pada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan berdasarkan Almanak HKI, Allah mengaruniakan pertobatan. Allah mengaruniakan pertobatan. Di dalam bahasa Batak disebut di bahasa debatado hamubaun niroha. Di bahasa debatado hamubaun niroha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Kristen yang aktif beribadah dan mengikuti momen-momen perayaan yang dirayakan di tengah-tengah kekristenan, ya, waktu demi waktu, kekristenan sering dan punya banyak perayaan-perayaan. Dan salah satunya yang paling dekat yang akan kita rayakan, peringati bersama-sama adalah yaitu kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 29 Mei nanti. Tentu kita semua sadar akan hal itu sebagai orang-orang Kristen, umat Kristiani yang selalu mengikuti tahun demi tahun peringatan akan perayaan seperti itu. Dan tentunya kita semua tahu bahwa peringatan akan kenaikan Yesus Kristus telah didahului dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal itu juga yang sudah kita rayakan bersama-sama di tempat kita masing-masing di bulan April yang lalu. Jadi ada kematian, ada kebangkitan, dan kemudian nanti ada kenaikan. Dan kita saat ini berada di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Kita sedang berada di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, atau bisa juga disebut di masa-masa penampakan Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga. Sebab kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Lukas mencatat, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ia berulang-ulang merujuk kepada Yesus maksudnya. Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka, pada murid-murid, kepada pengikut-pengikutnya, pada para rasul, dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Jadi sebenarnya tampaknya pembicaraan tentang kerajaan Allah adalah menjadi satu topik yang sangat penting untuk dibicarakan oleh Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Dan Yesus menginginkan agar para murid itu, para pengikutnya, menjadi rekan yang setia dalam perluasan kerajaan Allah di bumi ini. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Tadi pasal 1 ayat 3, sekarang pasal 1 ayat 8, Lukas mencatat, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Karena itu dapat dikatakan bahwa kitab Para Rasul secara keseluruhan dari pasal 1 sampai yang terakhir, pasal 28, dibungkus dengan satu topik yang sangat penting, yaitu pasal 1 ayat 8 tadi, bahwa kita, pengikut-pengikut Kristus, harus menjadi saksi-saksinya, ya, sampai ke ujung bumi untuk memberitakan kerajaan Allah. Dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya Injil itu bukan dikhususkan hanya untuk sekelompok orang, bukan ditentukan bagi satu komunitas tertentu, bukan dikhususkan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan. Tetapi Injil itu terbuka
kepada semua orang tanpa terkecuali. Ya. Orang Yahudi dan para rasul pada saat itu harus mau terbuka kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang di luar Yahudi, agar mereka juga mendengar bahkan menerima berita Injil itu. Nah, itulah yang diharapkan oleh Yesus kepada mereka sesungguhnya. Itu sebabnya sejak pasal pertama itu kisah para rasul sudah mencatat agar para rasul sungguh-sungguh menjadi rekan sekerja Allah dalam memberitakan kabar sukacita itu, berita kerajaan Allah bagi seluruh dunia tanpa terkecuali. Ya, karena itu Bapak Ibu, saya mau coba mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Kisah 11 ayat 1 sampai 18. Saya akan mengajak kita untuk belajar, mempelajari bersama-sama dengan bingkai dari pasal 1 ayat 8 itu, yaitu kita menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Saya membagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah kasih Allah tidak dibatasi kepada sekelompok orang. Kasih Allah tidak dibatasi kepada sekelompok orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tampaknya memang tidak semua rasul atau orang-orang Yahudi yang percaya menyadari, memahami bahwa mereka harus menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka, sebagaimana yang diminta di dalam pasal 1 ayat 8 tadi. Mereka belum menyadari dengan jelas, belum paham dengan jelas apa maksudnya itu. Nah, kalau kita membaca tadi ayat 1 itu, pasal 11, saya bacakan bagi kita, dikatakan, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kemudian di ayat kedua dikatakan, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kalau dalam bahasa Batak disebut, gabe dibadai akana porsea siat jauh di ima si Petrus dunakok ibana di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi itu, para rasul itu berselisih pendapat, bahkan dibadai. Nah, ini mereka marah kepada Petrus. Kenapa? Mengapa bisa seperti itu? Mengapa ada selisih pendapat? Mengapa terjadi perselisihan di antara mereka terhadap Petrus? Nah, hal inilah yang perlu kita lihat dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 10, sebagai konteks yang sangat dekat dari pasal 11 ini, atau sebagai teks yang mendahului dari pasal 11 ini. Kita perlu melihat gambaran secara umum apa yang terjadi di dalam pasal 10 itu. Nah, kalau kita melihat, membaca Bapak Ibu, sebenarnya Rasul Petrus baru selesai melayani Kornelius dan saudara-saudaranya di Kaisarea. Orang bukan Yahudi tentunya. Nah, Kornelius dan saudara-saudaranya dilayani oleh Petrus. Kalau Petrus, dalam hal ini kita melihat bahwa ia tetap sadar dan tahu, paham akan permintaan Tuhan Yesus tadi di pasal 1 ayat 8 itu, menjadi saksi Kristus bagi seluruh dunia. Nah, bagi orang Yahudi, persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan Petrus itu, mereka masih melihat bahwa itu sesuatu pelanggaran terhadap hukum Allah. Apa yang dilakukan Petrus itu masih dipahami sebagai dosa. Ya, karena Petrus menyahabati orang-orang non-Yahudi, bersekutu dengan mereka, bahkan makan bersama dengan mereka. Nah, bagi orang Yahudi hal ini memang sesuatu yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan tadi di pasal 1 ayat 8 itu sudah jelas bahwa kalian, kamu, kita harus menjadi saksi-saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Nah, itulah makanya yang saya bilang tadi,
sebagian rasul bahkan orang-orang Yahudi yang percaya itu tidak sadar dan tidak paham apa yang diminta kepada mereka, apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Apakah karena mereka masih merasa paling benar? Oh, kami ini orang Yahudi, kami yang paling benar, kami punya hukum Taurat, kami orang-orang bersunat. Mereka tidak mempunyai hukum Taurat, mereka tidak bersunat, karena itu mereka adalah orang-orang yang najis, mereka adalah orang-orang berdosa. Mungkin seperti itu. Tapi Petrus tidak melihat seperti itu, karena tadi ada penglihatan yang dia lihat sebenarnya di pasal 10 ketika di Yope. Itu sebabnya ketika ia menjelaskan bahwa ia melihat suatu penglihatan ketika berdoa di Yope. Ada kain lebar yang berisikan segala jenis binatang yang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang melata dan burung-burung. Ya, itu adalah kesaksian yang dialami oleh Rasul Petrus yang kita baca tadi di dalam ayat 4 sampai ayat 6 itu. Kemudian ada suara yang didengar oleh Petrus untuk meminta dia, "Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah." Apa maksudnya? Bagi Petrus, apa yang dilihatnya itu adalah sesuatu yang najis. Karena memang bagi orang Yahudi sangat ketat dengan makanan yang haram dan tidak haram. Ada makanan-makanan tertentu yang tidak bisa dimakan oleh mereka. Hanya sebagian makanan yang bisa atau binatang yang bisa disembelih dan dimakan oleh orang Yahudi. Itu sebabnya Petrus menjawab, Tuhan, belum pernah masuk ke dalam mulutku sesuatu yang najis. Kata Petrus. Mendengar suara itu, merespons suara itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Suara itu didengar lagi oleh Petrus yang berkata demikian, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan itu dikatakan tadi sampai 3 kali Petrus mendengar seruan itu. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kemudian suruhan Kornelius itu tadi datang menjumpai Petrus. Dan itu menjadi konfirmasi yang jelas. Karena mereka meminta agar Petrus melayani Kornelius dan keluarganya di Kaisarea. Kornelius dan keluarganya yang bukan orang Yahudi. Maka itu menjadi satu konfirmasi yang jelas bagi Petrus bahwa ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan mau bahwa semua umatnya di dunia ini mendengarkan kabar sukacita. Tuhan mau bahwa semua umatnya di dunia ini mendengarkan berita keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah. Tuhan mau bahwa semua umatnya yang di dunia ini mendengarkan kasih yang agung dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus menjadi semakin sadar melalui penglihatan itu dan melalui kedatangan suruhan Kornelius kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap orang dari manapun, dari bangsa manapun, dari suku manapun, yang berkulit hitam, yang berkulit putih, orang seperti apapun, yang tua, yang muda, sesungguhnya adalah milik kepunyaan Tuhan yang juga dikehendaki untuk mendengarkan berita kerajaan Allah, kasih Allah yang agung, supaya semua orang mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya sama halnya dengan para rasul, kita juga diutus kepada semua umat. Kita tidak diutus hanya kepada sekelompok orang tertentu, tetapi kepada semua umat sampai ke ujung bumi tadi, agar kasih Kristus dinyatakan bagi mereka. Sebab kasih Allah yang agung itu
terbuka untuk semua orang. Kasih Allah yang agung itu terbuka bagi agama apapun. Kasih Allah yang agung itu terbuka bagi orang yang seperti apapun, bagi suku apapun. Kasih Allah yang agung itu berkuasa menyelamatkan hidup kita semua. Hidup Bapak Ibu, hidup saya, hidup seluruh dunia. Karena Dialah Allah yang agung. Yang kedua adalah pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Jadi pertama tadi, kasih Allah yang tidak dibatasi kepada sekelompok orang. Kemudian kasih itu dikerjakan oleh Allah dan tidak dibatasi oleh apapun. Ya. Ketika Petrus berbicara kepada Kornelius dan keluarganya, memberitakan Kristus yang mati dan yang bangkit itu, maka Roh Kudus pun turun atas mereka, atas Kornelius dan keluarganya. Ya, luar biasa bagaimana Allah bekerja melalui Petrus, melalui pemberitaan firman di sana. Allah bekerja dan Roh Kudus turun atas mereka. Sama seperti yang terjadi kepada kita dahulu, kata Petrus, kepada para rasul ketika Roh Kudus turun atas mereka. Maka melalui peristiwa itu kita bisa memahami bahwa turunnya Roh Kudus adalah sebenarnya tanpa syarat sunat atau Taurat yang dimiliki. Ya. Bukan harus orang yang bersunat atau bukan orang yang harus memiliki Taurat, tetapi karya Allah itu tidak dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Dan juga bukan karena Petrus yang berkhotbah, tetapi semata-mata karena Allah menghendaki pertobatan bagi Kornelius dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu menunjukkan betapa pentingnya Roh Kudus bagi hidup seseorang, betapa pentingnya Roh Kudus bagi hidup kita. Sesungguhnya pertobatan yang sejati adalah ketika Roh Kudus mendiami kita masing-masing, ketika Roh Kudus turun atas kita masing-masing dan tinggal di dalam diri kita. Titik utama dari pertobatan itu adalah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Pertobatan sejati tidak lahir dari ibadah, dari ritual-ritual yang kita lakukan setiap hari. Tidak. Pertobatan sejati adalah bersumber dari pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya. Maka ketika Roh Kudus mendiami kita, dampaknya adalah kita memiliki kerinduan untuk beribadah. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita rindu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita rindu akan keadilan dinyatakan. Sebaliknya, kita tidak senang dengan ketidakadilan. Tetapi kita akan senang kalau keadilan dinyatakan. Ya. Itulah dampak-dampak bagaimana Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam hidup kita. Allah berhak mengerjakan pertobatan itu kepada siapa saja yang Ia kehendaki, termasuk kepada orang-orang yang bukan Kristen sekalipun, ya, kepada orang non-Yahudi sekalipun dia turut mengerjakannya. Itu sebabnya di ayat 18 Petrus berkata, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya. Jadi karya Allah itu tidak dibatasi oleh apapun. Allah menembus semua batas-batas. Jikalaupun kita membuat suatu tembok-tembok tertentu, tembok-tembok pemisah, sekat-sekat, Allah tidak akan dibatasi berkarya melalui itu semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat diri kita masing-masing. Ya. Termasuk dosa-dosa kita tidak membatasi Allah untuk bekerja. Allah punya kuasa yang melampaui segala sesuatu. Ya. Kita melihat kepada diri kita, sudahkah Kristus berdiam dalam diri kita masing-masing? Sudahkah Roh Kudus menguasai hati kita dan mengendalikan hidup kita? Sejauh mana? Ya. Bagaimana kita hidup
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita melihat sesuatu dalam diri kita yang belum dikendalikan oleh Roh Kudus, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Allah. Kita minta pertolongan Tuhan agar Ia mengerjakan pertobatan itu juga di dalam diri kita, mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Hamu baun, ya. Allah mengaruniakan pertobatan. Itu dari tadi tema kita. Allah mengaruniakan pertobatan. Bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata pekerjaan Allah dinyatakan bagi kita. Kristus sudah mati dan Ia sudah bangkit, menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa menaklukkan segala sesuatu, dan kemenangan itu diberikan bagi umatnya yang dikasihinya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin sadar betapa pentingnya Roh Kudus berdiam dalam hati kita, mengerjakan pertobatan yang sejati itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang berkuasa, firman yang kekal, telah mengajari kami pada saat ini bahwa Allah mengaruniakan pertobatan yang sejati bagi kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk sadar dan melihat diri kami sebelum kami melihat kepada orang lain, agar kami meminta pertolongan Tuhan untuk mengerjakan pertobatan itu, mengaruniakan pertobatan itu di dalam hidup, dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Horas.